bukunya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, sebelum kita belajar, tentukan dulu bangkunya. Lihat sekitarnya apakah ada sampah, tidak ada dibersihkan dulu ya anak-anak. Duduk dengan rapi dan tertib. Sudah, Bu. Baiklah, memudahkan kita dalam pembelajaran pada siang hari ini, maka baiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan memimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing dalam iman. Doa selesai. Kemudian di sini aku akan membacakan absen dulu ya. Yang ibu panggil namanya silahkan bilang hadir. Nayanti, Adelia Putri, Novia, Yesi, Hadir, Bu. Siti Kurdia, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Faiza. Kenapa? Ibu. Mereka apakah sudah siap dan semangat untuk memulai pelajaran pada siang hari ini? Enggak, Bu. Enggak ya, udah lesu ya anak-anak. Gimana kalau kita eksperimen terlebih dahulu? Mau. Iya, kita eksperimen dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Boleh anak-anak semua berdiri. Bersama-sama. Nabila, silahkan jelaskan. Dalam itu adalah perubahan kedudukan atau posisi satu benda terhadap lingkaran tertentu seiring waktu. Artinya, sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah bila dibandingkan dengan acuan. Contohnya seperti mobil melaju di jalan, bola menggelinding, orang berjalan menuju kelas, dan semua itu disebut bergerak karena posisinya berubah terhadap lingkungan sekitar. Baik, yang sekali Nabila, tepuk tangan untuk Nabila. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya ya. Baiklah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas materi mengenai gerak lurus. Adapun tujuan pembelajaran dari materi pada siang hari ini yaitu melalui penjelasan guru sendiri dapat menjelaskan rumus pada GLB yang benar. Kemudian melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan rumus pada GLB yang benar. Selanjutnya melalui eksperimen, peserta didik dapat menghitung kecepatan kereta dinamika yang benar. Dan yang terakhir, melalui eksperimen, peserta didik dapat menggambarkan grafik hubungan kecepatan terhadap waktu pada GLB dengan tepat. Baiklah, sebelum kita beralih ke materi lebih dalam, Ibu ada pretest. Silahkan anak-anak semuanya untuk scan barcode yang ada di sini. Kita pretest dulu ya. Ya, Bu.
dikerjakan dengan teliti dan juga jujur ya anak-anak. Oke, Vina baik sekali. Ya, ada dia. Nanti yang bagus sekali ya. Adalah ya, bagus sekali. Gimana ya sih bisa? Bagus sekali. Syukur dia. Ya, sangat bagus sekali ya. Apabila ada kendala bisa ditanyakan ya. Oke, sudah semua. Di sini kita mendapatkan yang pertama ada yang kedua Nabila, yang ketiga yaitu Siti dan pertama ketiga teman kita. Ibu punya sedikit reward untuk kalian yang berhasil ya. Ada kemudian Nazila. Kita berlanjut kemarin. Baiklah, di sini telah menyiapkan video belajar aplikasinya. Boleh kalian ambil terlebih dahulu ya anak-anak. Baiklah, di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan dari video tersebut. Saya dapat pekerjaan, persilahkan. Mobil dan motor bergerak di jalan karena mengalami perpindahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lain seiring waktu. Sedangkan sepeda yang tetap di tempat tidak mengalami gerak karena posisinya tidak berubah. Benar sekali. Itu pertama dulu Siti. Baiklah, seperti yang dijelaskan oleh Siti tadi bahwasannya mobil dan juga motor mengalami gerak berjalan. Artinya mereka itu berpindah dari posisi satu ke titik yang lain seiring dengan berjalannya waktu. Nah, sedangkan pada sepeda tidak ada perpindahan posisi yang terjadi yang menyebabkan sepeda tersebut tetap berada pada tempatnya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus, baik dalam keadaan kecepatan tetap, beraturan, maupun berubah-ubah atau dipercepat dan diperlambat dalam selang waktu tertentu. Nah, gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu GLB dan GLBB. Di mana GLB itu tadi kecepatannya tetap dan GLBB itu kecepatannya berubah-ubah. Nah, di sini gerak lurus beraturan adalah posisi gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap, sehingga benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Pada GLB, benda tidak mengalami percepatan karena kecepatannya selalu konstan. Adapun rumus dari gerak lurus beraturan yaitu ada S sama dengan V kali T, ada juga V sama dengan S per T, dan juga T sama dengan V per S, di mana V itu adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Kemudian ada S itu adalah jarak, satuannya meter. Kemudian ada T yaitu waktu, selang waktu ya, satuannya sekon.
gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara teratur dalam setiap selang waktu tertentu karena adanya kecepatan yang tetap. Nah, pada GLDB, benda dapat mengalami percepatan maupun perlambatan. Boleh pada Novia dibacakan rumus GLDB. A sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan V2 dikurang V1 V2 dikurang V1. Gimana? Delta V merupakan perubahan kecepatan delta T perubahan waktu V kecepatan akhir dan V0 kecepatan awal. Baik, terima kasih Novia. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Sebuah mobil mengalami kecepatan dalam waktu 5 sekon. Nah, berapakah kecepatan mobil tersebut? Adakah anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Boleh maju ke depan, Adelia. Yang lain boleh diperhatikan ya. Baik, adakah ya, terima kasih Adel. Adakah teman-teman yang lain berbeda jawabannya dengan jawaban Adel ya? Sama ya, berarti benar jawabannya ya? Beda, berikan tepuk tangan buat Adel ya. Baiklah, di sini kita akan melakukan percobaan mengenai gerak lurus berubah gerakan. Boleh anak-anak yang lain membantu ibu untuk memindahkan alat gerakan? Boleh, sebelum kita melakukan percobaan, di sini gua akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama ada Vina, Adelia, dan juga Novia. Kelompok yang kedua ada Nabila, Siti Kude, dan juga Esi. Di sini gua akan membagikan bahan ajar dan juga LKPJ-nya ya. Agar bisa dibaca untuk memahami materinya. Baik Ibu. Kelompok 2 silakan. Nah, sebelum kita mulai, gua mau memperkenalkan alat-alat terlebih dahulu. Di sini ada yang namanya kereta dinamika. Dengan dulu anak-anak semuanya. Ini namanya kereta dinamika. Kemudian ini namanya pokok ketik. Ini namanya kaki rel, anak-anak. Kemudian ini ada penyambung rel. Ada rel presisi. Ada kabel penghubung. Catu daya. Tetap kita ketik. Penggaris, gunting, dan yang terakhir ada kertas karbon. Silakan untuk setiap kelompok melakukan percobaan sesuai dengan yang ada di LKPD ya.
Silakan didokumentasikan ya anak-anak untuk pembelajaran di rumah. Ini untuk kertas karbonnya ya, ada yang kurang, silakan diganti terlebih dahulu. Kelompok ini udah belum kabelnya? Nomor satu ada kendala? Tidak ada, Bu. Nomor dua ada kendala? Ada, Bu. Tuh, kalau ini, Bu. Bentar ya. Loh, Aku yuk. ininya berarti. Ini kok goyang. Ininya pakai tuh. Tidak. Itu Ya, ya. aku sebut nggak. Ibu, ya ini sih Orangnya Ibu. Ini kita ini potong jadi berapa bagian ya? 5 bagian ya, jadi sesuai dengan Untuk titiknya berapa titik, Bu? 6 titik. Enam Jadi titik. Ibu ini nih, si Bu. Ada biasanya. Kalau mantap ya langsung. Ini saya. Tadi Ya, udah kan? Udah kan ini, Bu? sudah. Kalau sudah, silakan isi alfabet. Baiklah, sembari mengerjakan KPD-nya, jangan lupa untuk alat-alatnya direkam kembali anak-anak. Bu, ini dilakukan juga. Oh, terus di depan udah kalian masing-masing ya. Baiklah, apakah sudah selesai semua mengisi KPD-nya? Nah, silakan kepada kelompok dan kelompok turun ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaannya ya. Kelompok satu silakan. Siapa perwakilan kelompok satu? Kelompok dua silakan. Silakan buat teman-temannya untuk memperhatikan temannya yang lagi presentasi di depan ya. Baik, Bu. Silakan. Baik, di sini di kelompok 1 mendapatkan hasil pada tabel yaitu yang pertama untuk jaraknya 1,2, waktunya 0,1 dan kecepatannya 12 cm per sekon. Yang kedua yaitu jaraknya 1,3 cm, waktunya 0,1 sekon dan kecepatannya 13 cm per sekon. Yang ketiga yaitu untuk jaraknya 1,4
untuk waktunya 0,1 skon dan kecepatannya 14 cm per skon. Yang terakhir, percobaan yang terakhir itu mendapatkan jaraknya 1,5 cm. Yang kedua, yang setelah itu untuk waktunya 0,1 skon dan kecepatannya 15 cm per skon. Hitunglah kecepatan dan kecepatan kereta berdasarkan data hasil pengamatan. Ditulis apa tidak Ibu? Baik, untuk kecepatannya yaitu rumusnya yang telah Ibu jelaskan tadi, yaitu V sama dengan S per T, di mana V yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Pada tabel yang telah didapat pertama yaitu 1,2 skon dibagi 0,1 untuk waktunya dan mendapatkan kecepatannya 12 meter per skon. Di mana untuk kecepatan setelah itu untuk V1-nya yaitu 1,1 skon dibagi 0,1 sama dengan 11 meter per skon. Untuk percepatannya V1 dikurang V2 dibagi T, di mana 12 dikurang 11 dan dibagi 1 yaitu 1 meter per sekon kuadrat. Untuk adapun gambar grafiknya Ibu di sini, di mana untuk grafiknya kecepatan per waktu yaitu semakin naik. Baik, nomor 3, apakah grafik kecepatan terhadap waktu berbentuk garis lurus? Dan itu apa artinya? Ya, grafik berbentuk garis lurus naik artinya kecepatan bertambah secara teratur sehingga kecepatan tetap. Nah, yang nomor 4, apakah gerak kereta benar-benar PSBB dan faktor apa saja yang mempengaruhi ketidaksesuaian data sesuai dengan teori? Misalnya gesekan, kesalahan alat, atau kesalahan baca. Gerak kereta mendekati GBB, ketidaksesuaian data dapat dipengaruhi oleh gesekan, kesalahan alat ukur, dan kesalahan pembacaan data. Untuk kesimpulannya, percobaan menunjukkan bahwa kecepatan kereta bertambah terhadap waktu sehingga kereta mengalami GBB dan kecepatannya tetap. Baik. Terima kasih kepada Ana dan juga Nabila. Kita berikan tepuk tangan dulu. Silakan kembali. Baiklah, untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi kita pada siang hari ini, Ibu akan membagikan lembar kerja post-testnya. Silakan diisi ya anak-anak. Diisi dengan jujur dan juga teliti. Dengar sendiri ya Yesi. Jangan melihat kanan kirinya. Ya Bu. Apakah ada kendala? Nggak ada kendala Bu. Ini banana. Makasih. Ya baik, sini bagus sekali ya. Sini semua. Ya, terima kasih Mas ya. Ya, udah ya. Keren semua kalian. Sebentar. Ini sebelum ya. Sedikit saja. Ada kendala ya sih? Sebentar ya Bu. Prosesnya. Untuk minus Bu. Oh iya.
Gimana ya sih sudah? Sudah Bu. Baru dikumpulkan ya. Ini Bu. Oke, terima ya. Kasih ya. Baiklah, sudah semua mengerjakan pastasnya? Sudah, Ibu. Ya. Ya, dari materi pembelajaran kita pada siang hari ini, adakah yang bisa mengambil kesimpulan? Ayo Bu. Ya, silakan Novia. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu GLBB adalah gerak lurus yang mengalami perubahan kecepatan secara teratur dalam selang waktu tertentu karena adanya percepatan tetap. Gerak ini dapat berupa gerak dipercepat maupun diperlambat. Sekian Ibu. Benar sekali, tepuk tangan dulu kepada Novia. Nah, seperti yang dijelaskan yang disampaikan oleh Novia tadi bahwasannya GLBB adalah gerak lurus dengan perubahan kecepatan yang teratur setiap selang waktu tertentu akibat adanya percepatan tetap. Nah, dalam GLBB itu benda dapat mengalami percepatan maupun perlambatan sehingga kecepatan benda terus berubah seiring berjalannya waktu. Apakah dari anak-anak semua ada yang ingin ditanyakan dari materi kita pada siang hari ini? Sudah cukup, Bu. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Nah. Baiklah, untuk penulisannya silahkan baca materi untuk ketemu selanjutnya yaitu mengenai hukum lingkungan ya anak. Baik, Ibu. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Boleh anak untuk membantu ibu menggunakan alat-alat geografi mana ya? Iya Bu. Kita membereskan hukum. Ini punya reward untuk kalian semua ya. Mas sama aja sih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama anak-anak. Oh ya, untuk LKPD-nya tadi dan juga bahannya tadi boleh dikumpulkan nanti ditunggu di ruang guru ya. Baik, Ibu. Baiklah, karena jam menunjukkan bahwasannya pelajaran kita pada siang hari ini sudah berakhir, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah sangat bersemangat dalam mengikuti kelas hari ini. Apakah kalian semua senang dengan pelajaran kita pada siang hari ini? Senang sekali, Bu. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga materi kita pada siang hari ini bermanfaat ya anak-anak. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kita ngobrol dulu ya. Kalian tetap di kelas dengan kondisi yang kondusif sambil menunggu guru pelajaran berikutnya untuk datang ke kelas. Selamat siang anak-anak.